Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam. Om Anubadrah Kritawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma, mari kita lantunkan santih mantram sebelum memulai mimbar agama kali ini. Ambil sikap amusti karana. Om Diau Santir Antariksam Santih Pertiwi Santir Apah Santir Osa Dayah Santih Wanaspatayah Santir Wiswedewah Santir Brahma Santih Sarwam Santih Santir Ewa Santih Sama Santir Edi Yajurweda 36.17. Oh yang widi, yang maha kuasa, anugerahkanlah kedamaian di langit, damai di angkasa, damai di bumi, damai di air, damai pada tumbuh-tumbuhan, damai pada pepohonan, damai bagi para dewata, damailah Brahma, damailah alam semesta, semogalah kedamaian senantiasa datang pada kami. Pendengar RRI Pro 1 Kendari dimanapun berada, Angayu Bagya Sehyang Widiwasa, kita berjumpa kembali dalam ruang dengar saudara dalam acara Mimbar Agama Hindu. RRI Pro 1 Kendari kerjasama dengan Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Bersama Belijul, Pandey Kadek Juliana, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Kendari. Semoga para pendengar semuanya kami jumpai dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimbar Agama Hindu kali ini, Belijul akan mengajak umat sedharma mendengarkan wejangan tentang perayaan Siwalatri, malam penebusan, menjemput pengampunan di titik tergelap. Benarkah dosa bisa lebur hanya dengan satu malam pemujaan? Ataukah Siwaratri sebenarnya adalah sebuah komitmen untuk tidak mengulangi kegelapan yang sama? Saya akan mengajak para pendengar untuk membahas masalah tersebut, untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait Siwalatri. Namun, sebelum kita mulai mimbar agama Hindu hari ini, seperti biasa Belijul awali dengan dua bait pantun. Ke Sidrap beli pepaya, cakep. Ke goa beli markisa, cakep. Di malam gelap sunyi terasa, memuja siwa leburkan dosa. Olahraga sehat, kaki ditekuk, cakep. Tengadakan kepala biar tidak batuk, cakep. Kuatkan raga, tahanlah kantuk. Hidup bahagia, semoga tidak terpuruk. Umat Hindu, pendengar RRI Pro 1 Kendari yang berbahagia, dalam mimbar ini saya akan mengajak umat sedharma membahas tema Siwalatri ini dari berbagai alur. Pertama, bagaimana fenomena malam Purwaning Tilam Kepitu sebagai malam paling gelap? Kedua, bagaimana kita memahami kisah Lubdake bukan hanya sebagai dongeng belaka? Ketiga, bagaimana memahami 3 berata utama Siwalatri sebagai latihan disiplin mental, bukan sekedar fisik. Keempat, bahwa setelah malam Siwalatri berakhir, terangnya harus dibawa ke kehidupan sehari-hari. Umat sedharma, ajaran Siwalatri bersumber dari 4 Purana, yakni Skanda Purana, Garuda Purana, Siwa Purana, dan Padma Purana. Skanda Purana bagian Kedara Kanda menceritakan percakapan Lomasa dengan para resi mengenai kejahatan canda yang membunuh segala makhluk bahkan Brahmana. Namun akhirnya sadar tentang kebenaran melalui ajaran Siwaratri. Garuda Purana bagian acara kanda
menceritakan jawaban Siwa atas pertanyaan Dewi Parwati bahwa ajaran Siwaratri adalah utama agar roh terbebas dari hukuman neraka. Siwa Purana bagian Jenana Samhita menceritakan percakapan Suta dengan para resi tentang Siwaratri dan kekejaman Rurudruha yang menjadi sadar setelah melaksanakan ajaran Siwaratri. Kemudian, dalam Padma Purana bagian Uttarakanda memuat percakapan Raja Dilipa dengan Wasista. Wasista menceritakan bahwa Siwaratri adalah werata yang sangat utama antara bulan Maga dan Palguna. Salah satu Padma Purana yang populer dalam pelaksanaan Siwaratri di Bali adalah Siwaratri Kalpa, karya Empu Tanakung. Siwaratri Kalpa adalah kekawin yang terdiri dari 20 wirama dan 230 bait, merupakan untaian narasi yang syarat makna dengan nuansa estetis. Dan inilah kita mengenal kisah Lubdaka dalam Siwaratri Kalpa karya Empu Tanakung ini. Umat sedharma yang berbahagia, mari kita awali pembahasan kita pada alur berpikir pertama. Bagaimana fenomena malam Purwaning Tilem Kepitu sebagai malam paling gelap. Di malam yang paling gelap ini, pada Purwaning Tilem Kepitu, kita berkumpul bukan untuk sekedar melawan kantuk, melainkan untuk menjemput cahaya di tengah kegelapan jiwa. Mungkin kita bertanya, mengapa Siwaratri jatuh pada malam ini? Purwaning Tilem Sasih Kapitu bukanlah malam sembarangan. Secara alamiah, inilah malam di mana jagat raya mencapai titik kegelapan yang paling pekat. Langit kehilangan cahaya bulannya dan bumi seolah kehilangan pegangannya. Pada malam kepitu ini dipercayai bahwa kekuatan negatif atau energi tamas, lamban atau gelap berada pada puncaknya. Jika kita tidak waspada, pikiran manusia akan mudah terseret ke dalam kegelapan tersebut. Oleh karena itu, umat Hindu justru memilih malam yang paling gelap ini untuk menyalakan pelita batin agar tidak ikut terlarut dalam kegelapan alam. Namun, disinilah letak kecerdasan spiritual leluhur kita. Justru di titik paling gelap inilah pintu pengampunan dibuka selebar-lebarnya. Mengapa? Karena hanya dalam kegelapan yang total, kita bisa melihat cahaya sekecil apapun dengan sangat jelas. Kegelapan luar yang kita saksikan malam ini sebenarnya adalah cermin dari kegelapan batin kita, avidya, yang selama ini menutupi jati diri kita yang asli. Seringkali muncul pertanyaan di benak kita, hanya dengan satu malam terjaga, benarkah ribuan dosa yang kita tumpuk bertahun-tahun bisa lebur begitu saja? Jika kita menganggap Siwaratri adalah tiket gratis untuk berbuat dosa lalu dibersihkan di malam ini, maka kita telah keliru memahami ajaran ide Sang Hyang Widi. Siwaratri bukanlah alat manipulasi hukum karma pala. Dalam kitab Sarasamuccaya Sloka 2 disebutkan, Risa kuehning sarwa budo, iking jan mewang juga wenang gumawayaken ikang sube asube karma. Kuning panen tasakene ring sube karma, juga ikang asube karma. Palaning dadi wang. Di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik,
segala perbuatan yang buruk itu. Demikianlah gunanya atau pahalanya menjadi manusia. Perbuatan baik dan buruk tidak terpisahkan dalam diri manusia. Maka kita sebagai manusia, makhluk berpikir, wajib menggunakan pikiran kita untuk mengarahkan kepada hal-hal baik. Perbuatan baik, perkataan baik, dan pikiran baik. Karena jika kita salah berbuat, dengan berbuat buruk, maka dosalah yang akan kita terima. Dan dalam Sarasa Muscaya Sloka 5 disampaikan kembali, adalah orang yang tidak mau melakukan perbuatan baik. Orang semacam itu dianggap sebagai penyakit yang menjadi obat neraka loka. Apabila ia meninggal dunia, maka ia dianggap sebagai orang sakit yang pergi ke suatu tempat di mana tidak ada obat-obatan. Kenyataannya, ia selalu tidak dapat memperoleh kesenangan dalam segala perbuatannya. Maka umat sedharma, jelas perbuatan buruk akan tetap mendapatkan pahala buruk di kemudian hari. Siwaratri adalah titik balik. Kegelapan malam ini melambangkan awidya, kegelapan pikiran. Saat kita melaksanakan terjaga, kita sebenarnya sedang melakukan simulasi kesadaran agar jiwa kita tidak terus-menerus tertidur dalam dosa. Umat Hindu dimanapun berada, Hari Siwaratri jatuh setiap setahun sekali berdasarkan kalender Isaka, yaitu pada Purwaning Tilem atau Pangelong Ping 14 Sasih Kepitu, sebelum bulan mati atau Tilem. Dalam kalender Masehi setiap bulan Januari, Siwaratri memiliki makna khusus bagi umat Hindu. Karena pada saat tersebut Hyang Siwa beryoga, sehingga menjadi hari baik bagi umat untuk melakukan brata semadi. Berikut kegiatan penyucian dan perenungan diri serta melakukan pemujaan kepada Sang Hyang Siwa. Makna Hari Raya Siwaratri berarti melebur kegelapan untuk menuju ke jalan terang. Sesungguhnya makna Hari Raya Siwaratri adalah malam perenungan suci. Malam di mana kita bisa mengevaluasi dan introspeksi diri atas perbuatan atau dosa selama ini, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sehingga pada malam Siwaratri, kita memohon kepada Sang Hyang Siwa yang sedang melakukan payogan agar diberikan tuntunan bisa keluar dari perbuatan dosa. Pada saat malam Siwaratri, umat melakukan pendekatan spiritual kepada Sang Hyang Siwa untuk menyatukan Atman dengan Paratman. Tidak sedikit masyarakat yang memaknai malam Siwaratri juga dianggap sebagai malam peleburan dosa, sehingga perbuatan dosa manusia bisa lebur dengan melakukan brata semadi dan pemujaan terhadap Sang Hyang Siwa. Pemaknaan seperti ini tidak lepas dari kisah Lugdaka yang ditulis Empu Tanakung dalam Kekawin Siwalatri Kalpa. Kitab yang ditulis di lontar tersebut mengisahkan kehidupan seorang pemburu binatang yang memiliki banyak dosa karena membunuh binatang yang tidak bersalah. Apa yang dimaknai dalam perayaan Hari Siwaratri menurut kisah Lugdaka tentunya akan berlawanan dengan hukum karma pala bagi umat Hindu. Karena apapun perbuatan kita, baik atau buruk, maka hasil atau akibatnya akan sama. Karena hukum karma pala tersebut akan terus berlaku. Tidak hanya berlaku pada kehidupan ini, tetapi di akhirat dan juga kehidupan kita mendatang. Di lontar Kekawin Siwalatri Kalpa yang ditulis Empu Tanakung, yakni siksaan yang sempat dialami Lugdaka ketika dihukum pasukan Cikrabala, yaitu Abdi Dewa Yama sebagai dewa keadilan, berakhir dengan segera.
karena dianggap telah melakukan peleburan dosa dan menyadari segala dosa-dosanya dan tidak melakukannya lagi. Yang sesungguhnya tidak sesederhana itu memaknai kisah ini. Makanya dalam pembukaan kekawin Siwalatri Kalpa itu, Empu Tanakung menyapa kita dengan kalimat indah. Roh nguang, nispale ning mango jeneng alang-alang, ikalangen nikang pasir ukir. Aku tahu, percuma saja menikmati keindahan jika hanya melanglang buana lalu terpesona menikmati keindahan pemandangan pasir gunung. Analog dengan wacana itu, Empu Tanakung menyapa kita bahwa percuma saja kita menikmati kekawin Siwaratri jika hanya mempesona menikmati lapis-lapis kulitnya saja, berupa wirama, jalan cerita, dan permainan bunyi, permainan kata-kata yang membangun kekawin itu tanpa berusaha menyimak makna simbolik yang terkandung di dalamnya. Pernyataan yang dalam dan memang benar, banyak di antara kita yang bersikap demikian. Umat sedharma, Hari Siwaratri dianggap penting bagi umat untuk mendapatkan pencerahan, diberikan jalan yang benar untuk bisa mengakhiri perbuatan dosa dan bertobat, serta dengan harapan dapat melebur dosa dengan memuja Dewa Siwa. Berata Siwalatri dilaksanakan pada hari raya Siwaratri dengan beberapa tingkatan sesuai kemampuan, yakni ada utama dengan melakukan jagra yaitu tidak tidur, upawasa yaitu tidak makan dan minum, monabrata yaitu berdiam diri dan tidak berbicara. Di tingkat madya atau menengah, yakni melakukan jagra yaitu tidak tidur, upawasa yaitu tidak makan dan minum, dan di tingkat nista yakni hanya melakukan jagra yaitu tidak tidur. Sebelum melaksanakan seluruh kegiatan tersebut, tentunya melakukan persembahyangan terlebih dahulu. Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 41 menyebutkan, kendalikanlah panca indriamu dan basmilah nafsu yang penuh dosa, perusak segala pengetahuan dan kebijakan. Panca indria inilah yang dikendalikan melalui ketiga brata saat melaksanakan Siwaratri, yakni dengan memusatkan pikiran pada Sang Hyang Siwa guna mendapatkan kebijakan dan kesadaran agar terhindar dari pikiran gelap. Jadi, Siwaratri adalah malam peningkatan kesadaran atau malam pejagraan perenungan. Siwaratri pada hakikatnya kegiatan nama semaranam pada Siwa. Selalu mengingat dan memuja nama Siwa yang memiliki kekuatan melenyapkan kegelapan batin. Oleh karena itu, Siwaratri menjelang tilem kepitu dilangsungkan upacara Maha Siwaratri. Dengan melakukan Siwaratri berarti telah melakukan sanca dan dhyana. Sanca merujuk pada praktek melakukan japa, pengulangan mantra, sambil membersihkan tubuh secara fisik dan spiritual, seperti disebutkan dalam lontar Horaspati Tattva. Sanca ngarannya netya majapa maradina sarira. Sedangkan dhyana adalah meditasi atau perenungan yang berfokus pada pengingatan terus-menerus terhadap Hyang Siwa. Sebagaimana dijelaskan dalam Sarasamucaya, dhyana ngarannya ikang siwa semarana. Ini melibatkan konsentrasi mendalam untuk menyatukan pikiran dengan yang ilahi. Umat sedharma, kita lanjutkan dalam alur berpikir kedua. Bagaimana kita memahami kisah Lubdaka bukan hanya sebagai dongeng belaka. Tadi Belijul juga sudah menyitir sedikit terkait
terkait kisah Lubdaka sebagaimana yang sudah dituliskan dalam Kekawin Siwalatri oleh Empu Danakung. Berikut, kembali Blijul akan menyampaikan bagaimana kita memahami kisah Lubdaka ini sesuai dengan arahan Empu Tanakung agar tidak hanya menikmati bait indah dari kekawin ini. Kita akan membedah kisah Lubdaka menggunakan kacamata semiotik simbiolisme. Tujuannya adalah agar umat tidak lagi melihat cerita ini sebagai keberuntungan seorang pemburu, melainkan sebagai peta perjalanan jiwa setiap manusia. Umat sedharma, sering kali kita mendengar kisah Lubdaka hanya sebagai cerita seorang pemburu yang masuk surga karena kebetulan. Menjatuhkan daun bila di atas lingga, jika kita berhenti pada pemahaman itu, kita kehilangan mutiara kebijaksanaannya. Lubdaka bukanlah sekedar tokoh dongeng. Lubdaka adalah representasi dari kita semua. Mari kita bedah simbolisme di balik perjalanan Lubdaka tersebut. Pertama, sosok pemburu. Simbol keterikatan duniawi. Lubdaka adalah seorang pemburu yang pekerjaannya adalah membunuh. Dalam filsafat Hindu, ia melambangkan manusia yang masih terikat pada himsa karma, menyakiti sesama dan dikendalikan oleh keinginan-keinginan rendah. Kita semua adalah pemburu di dunia ini, memburu harta, memburu jabatan, dan memburu pengakuan yang seringkali tanpa sadar melukai makhluk lain. Kemudian senjata pemburu apa? Senjata pemburu yang disebutkan dalam kisah Lubdaka ini adalah panah. Panah ngaran manah. Manah adalah pikiran. Jadi si pemburu ini, manusia ini selalu dikendalikan oleh pikiran. Maka bagaimana seorang sosok pemburu dengan membawa panah? Seorang manusia dengan pikirannya harus bisa melepaskan himsa karma atau menyakiti sesama. Kemudian yang kedua, Lubdaka tersesat di hutan. Simbol kebingungan hidup. Hutan yang gelap, tempat Lubdaka tersesat adalah simbol dari samsara atau dunia yang penuh tipu daya. Ada saatnya dalam hidup kita merasa tersesat secara spiritual. Kita merasa hampa meskipun memiliki segalanya. Kegelapan hutan itu adalah kegelapan pikiran kita sendiri yang kehilangan arah. Kemudian yang ketiga, Lubdaka membajak pohon bila. Simbol upaya spiritual. Ketika Lubdaka merasa terancam oleh binatang buas, ia memanjat pohon bila. Binatang buas adalah simbol dari dosa-dosa masa lalu dan nafsu yang siap menerkam. Memanjat pohon adalah simbol upasasana, upaya manusia untuk naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi, meninggalkan insting rendah menuju perlindungan Tuhan. Yang keempat, memetik daun bila. Ini adalah simbol penyesalan atau penyucian. Setiap helai daun yang jatuh mengenai lingga siwa adalah simbol dari tetesan penyesalan dan pembersihan pikiran. Lubdaka melakukannya agar tidak tertidur, tetap terjaga. Ini bermakna bahwa dalam kesunyian malam, ketika kita merenung, satu persatu lapisan ego kita harus dilepaskan agar kita bisa bersentuhan dengan Sang Atman. Pesan inti kisah Lubdaka ini, Lubdaka masuk surga bukan karena ia beruntung,
melainkan karena ia memilih untuk terjaga di titik paling kritis dalam hidupnya. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak peduli seberapa gelap masa lalu seseorang, jalan menuju cahaya selalu terbuka bagi mereka yang memilih untuk bangun sadar dari tidurnya. Kemudian, pertanyaan untuk direnungkan kita bersama. Jika malam ini adalah malam terakhir kita di hutan dunia yang gelap ini, apakah kita akan memilih untuk tertidur dalam dosa atau memanjat pohon kesadaran seperti Lubdaka? Pendengar RRI Pro 1 Kendari, kita lanjutkan ke alur pikir kita yang ketiga. Bagaimana memahami tiga berata utama Siwalatri sebagai latihan disiplin mental, bukan sekedar fisik. Pada alur ketiga ini kita akan masuk ke bagian yang paling praktis namun mendalam. Tujuannya adalah menggeser pandangan umat dari beban fisik menjadi transformasi mental. Umat sedharma yang saya muliakan. Setelah kita memahami kegelapan alam dan simbolisme Lubdaka, pertanyaan besar muncul. Bagaimana cara kita menjemput pengampunan itu? Jawabannya terletak pada tiga berata Siwaratri. Namun, mari kita lihat lebih dalam. Ini bukan sekedar soal perut yang kosong atau mata yang melek, melainkan sebuah latihan disiplin mental yang cukup radikal. Pertama, upawasa bukan sekedar menahan lapar. Secara fisik, kita tidak makan atau minum. Namun, secara mental, upawasa berasal dari kata upa, dekat, dan wasa, Tuhan. Upawasa adalah latihan untuk berkata tidak pada keinginan indera. Jika hari ini kita mampu mengendalikan keinginan untuk makan, maka besok kita harus mampu mengendalikan keinginan untuk marah, keinginan untuk serakah, dan keinginan untuk menyakiti. Kita sedang melatih otot pengendalian diri, indriya nigraha. Kemudian yang kedua, berata kedua, mono berata. Bukan sekedar diam atau bisu. Secara fisik, kita tidak berbicara. Namun, secara mental, ini adalah penyucian kata-kata. Dalam keheningan, kita dipaksa untuk mendengarkan suara-suara di dalam pikiran kita sendiri. Seringkali, pikiran kita lebih berisik daripada mulut kita. Mona Brata melatih kita untuk mengamati pikiran, membuang sampah-sampah batin seperti dendam dan iri hati, serta mulai mengisi ruang kosong itu dengan japa atau pengulangan nama suci Tuhan. Berata ketiga yaitu jagra, bukan sekedar begadang. Secara fisik, kita tidak tidur semalam suntuk. Namun secara mental, inilah puncak dari segala berata. Jagra artinya sadar. Apa gunanya mata terbuka jika kesadaran kita tertidur? Apa gunanya melek semalam suntuk jika pikiran kita melantur ke hal-hal yang tidak berguna? Jagra adalah latihan untuk tetap waspada atau eling terhadap setiap tarikan napas dan setiap pergerakan pikiran agar tetap berada pada jalur Dharma. Bapak, Ibu, dan saudara umat sedharma,
Jika malam ini kita hanya menahan lapar, namun tetap mencaci orang lain, maka itu bukan upawasa. Itu hanya diet yang sia-sia. Jika kita hanya terjaga semalam suntuk, namun hanya diisi dengan bermain gawai atau bergosip, itu bukan jagra. Itu hanya memindahkan waktu tidur. Tiga berata ini adalah camp pelatihan bagi jiwa. Kita sedang mencuci batin kita. Pengampunan Tuhan hanya akan mengisi gelas batin yang sudah dibersihkan melalui disiplin ini. Pendengar RRI Pro 1 Kendari, saya lanjutkan ke alur pikir kita yang keempat. Bahwa setelah malam Siwaratri berakhir, terangnya harus dibawa ke kehidupan sehari-hari. Umat sedharma yang saya muliakan, kini kita sampai pada bagian yang paling menentukan. Fajar akan segera menyingsing dan ritual jagra kita akan segera berakhir secara fisik. Namun, muncul sebuah tanggung jawab baru. Setelah malam Siwalatri ini usai, apa yang kita bawa pulang? Jika cahaya lilin yang kita nyalakan di depan altar padam, jangan biarkan cahaya kesadaran di dalam hati ikut padam. Terangnya Siwaratri harus memanifestasikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari melalui tiga hal. Pertama, pengampunan sebagai transformasi, bukan transaksi. Kembali ke pertanyaan awal kita, benarkah dosa lebur? Ketahuilah, Tuhan tidak sedang berdagang dengan kita. Dosa lebur bukan karena kita telah membayarnya dengan begadang semalam, melainkan karena diri kita yang lama, yang penuh dosa itu telah mati dan digantikan oleh diri baru yang lebih sadar. Pengampunan adalah hasil dari komitmen kita untuk tidak melangkah lagi ke lubang kegelapan yang sama. Kedua, membawa upasana ke dalam kerja. Disiplin mental yang kita latih semalam, menahan diri, menjaga ucapan, dan tetap waspada harus menjadi standar baru kita dalam bekerja dan berkeluarga. Jika semalam kita bisa bersabar menahan kantuk demi Tuhan, maka mulai besok kita harus bisa bersabar menghadapi tantangan hidup demi Dharma. Yang ketiga, menjadi pelita bagi sesama. Dunia di luar sana seringkali lebih gelap daripada malam sasih kapidu. Banyak orang tersesat dalam kebencian, hoax, dan keputusasaan. Tugas kita yang telah melaksanakan Siwaratri adalah menjadi pelita kecil di lingkungan kita. Bawalah kedamaian yang Anda rasakan malam ini ke meja makan, di rumah Anda, ke kantor Anda, dan ke lingkungan masyarakat. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, tiba kita di penghujung mimbar malam ini. Sebagai penutup mimbar ini, mari kita camkan bersama. Siwaratri adalah malam untuk bercermin. Kita melihat betapa gelapnya diri kita. Lalu kita memohon cahayanya. Namun ingatlah, pengampunan sejati tidak tertulis di atas kertas ritual, melainkan tertulis dalam perubahan perilaku kita setelah mendengar pesan Dharma ini. Jangan biarkan lubdaka di dalam diri kita kembali berburu dosa setelah fajar tiba. Berjumpa kembali dalam mimbar agama Hindu berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu tebarkan senyum dimanapun Anda berada.
Saya tutup dengan sebuah pantun. Gadis Bali berkebaya, cakep, berjalan melambai memikat daya, cakep. Meninggalkan sifat yang penuh maya, menuju jalan Dharma yang jaya. Mari kita akhiri dengan doa. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa dalam wujudnya sebagai Siwa Mahadewa senantiasa menuntun kita dari kegelapan menuju cahaya, dari ketidaktahuan menuju kesadaran. Om Asato Masat Gamaya. Tuhan, tuntunlah kami dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar. Tamaso Majodir Gamaya. Tuntunlah kami dari kegelapan menuju cahayamu yang terang. Meritior Ma Amritam Gamaya. Tuntunlah kami dari kematian menuju kekekalan. Om Santi, Santi, Santi. Om.